Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 42. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-42. BTW sebelumnya mohon maaf agak hujan. Sebenarnya tadi agak petir-petir dan mungkin kedengaran guruh-guruhnya. Semoga tidak mengganggu dan semoga suaranya masih jelas ya. Tadi kita mendengarkan 3 lagu. Ada Sahabat Jadi Cinta dari Zigaz di request oleh Jungtan. Ada Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Serta ada Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pinkan Mambo. Sebagai kekasih yang tidak dianggap memang hanya bisa mencoba bertahan ya. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Redis Art aka Jordi. Kita masuk di segmen kedua ini, kita akan berbicara dan bincang-bincang mengenai kisah-kisah di balik perjalanan streaming dari Jordi dengan lebih dalam lagi, dengan tema Stories Behind Streaming Scene of Guest Star yakni Redis Art. Mau mengingatkan kembali bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin request lagu silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja. Kalau ingin bertanya juga silahkan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio kalau ingin ngobrol langsung dengan Jordi. Begitu. Oke, mumpung belum ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan pertama dari saya terlebih dahulu ya. Apakah ada kebiasaan yang bisa dikerjakan pas lagi atau sebelum streaming kah? Oke. Kebiasaan atau habit sebelum streaming biasanya bakal ini dulu sih Mas Adli. Lakukan ibadah tentunya ya kan. Sholat isya. Dulu, sholat isya kayak gitu. Terus kayak makan malam dulu ya tenaga sebelum streaming tentunya kan. Biar nanti nggak lemes ya kan. Terus yang udah pasti sih bakal bikin kopi. Kopi kamu kalau misalnya sebelum dan lagi streaming itu biasanya berapa cup kah? Satu cukup. Gelas gede. Gede itu segede apa kah? Segede mungkin bisa kunjukin di stream. Ini bakal segede ini sih. Apa terlihat? Oh, itu gede ya? Ini penuh. Iya, ini penuh. Penuh sampai ke atas. Literally sampai ke atas dia gelasnya. Ini apa? Sorry, kopinya. Gelasku kan ini ya, kecil ya. 2 kali ini kah kira-kira? Mungkin 1,5 kali ya kalau dari gelasnya Mas Ali itu. Oh, itu satu untuk satu sesi streaming cukup? Sebenarnya nggak cukup sih. Tidak nambah? Kan kalau misalnya mau nambah itu kan kita mesti kayak be right back, BRB kayak misalnya bikin lagi gitu kan. Iya, aku sering gitu. Oh, Mas Ali sering gitu. Kalau gue sih, jadi kalau misalnya lagi streaming itu, misalnya kayak lagi main APK sama Dota, ya udahlah kalau misalnya kopi udah habis, gue udah nyiapin kayak botol minuman lain sih, bukan kopi tapi ya. Jadi kayak ya udah minum air biasa aja gitu. Cuman menurut gue kalau gue pribadi, 1 gelas kopi yang biasa gue pakai ini kalau misalnya dari Mas Ali itu 1,5-nya itu sih udah cukup sih untuk untuk ya kebutuhan ngopi lah gitu. Ini Karena sampai gua misalnya kadang streaming sampai jam 3 gitu, itu masih kuat gitu. Tapi nanti setelah itu sih udah mulai kayak agak ngantuk-ngantuk gitu sih. Cuman kan emang jadwal streaming gua kan emang sampai jam-jam yang pagi dini hari jam 3 gitu kan. Jadi ya emang segini pun udah cukup gitu. Kecuali kalau misalnya gua merencanakan untuk streaming yang lebih lama lagi misalnya gitu ya. Ya mungkin gua bakal coba ngambil air lagi, terus kayak mungkin bakal coba bikin kopi lagi atau ya ngambil kalau misalnya ada kopi-kopi yang botolan atau misalnya kopi-kopi yang udah tersedia di kulkas gitu kan, kayak gitu sih. Ini bikin kopi sachet kah, Jor? Instan? Kopi saset, betul ya, kayak kopi
ini ya, fire ship, kapal api kayak gitu. Sebentar. Kayak, Kapal api berarti ada ampas dong? iya betul. Tidak Ada suka yang ampas. tanpa ampas kah? Yang ampas, yang tanpa ampas itu gue juga suka sih. Kayak misalnya pas itu gue pernah beli ini kan apa? Dulu apa pas awal gue streaming itu gue selalu, nggak selalu sih, tapi mostly gue hampir kayak beli kopi yang kayak misalnya kayak kenangan gitu ya. Terus kayak misalnya tuku, Oh, kayak kopi janji jiwa. mahal. Iya kan? Kan sekap itu mungkin 20 sampai 30-an ribu ya. 20 betul, cuman kan apa ya, biasanya sih gue bakal ini sih Mas Adli, jadi misalnya gue beli hari ini ya 3 cup, dan biasanya kan kalau misalnya kita beli di kayak misalnya di GoFood gitu atau misalnya di Shopee gitu, itu kan bakal semacam dapat potongan ya atau voucher kalau misalnya kita belinya lebih banyak. Jadi 1 cup kopi itu nanti bakal gue simpan, atau 2 cup kopinya itu bakal gue simpan buat besok-besoknya di kulkas. Satunya lagi ya gue minum saat itu juga gitu buat streaming gitu. Kenapa? Oh, oke. Ini basically kamu beli 3 cup buat ngejar diskon doang. Biar lebih murah aja sih gitu. Kalau beli satu kan kadang-kadang kita juga kasihan kan sama abang Gojeknya gitu kan, kayak beli satu jaraknya juga lumayan ya kan, jadi ya biar kita juga dapat potongan, dan ya at least ya abang Gojek itu nggak nganterin yang cuma literally satu doang gitu kan, soalnya kan kita juga kasihan kan, kayak kita belinya satu nganterinnya lumayan jauh ya kan. Ya udah akhirnya gue beli 3, guanya juga dapat untung gitu kan, bisa dapat voucher gitu kan dari platform ini ya, platform kita belinya kayak misalnya di GoFood atau misalnya kayak di Shopee Food gitu kan. Terus ya udah nantinya satunya gue pakai buat streaming saat hari itu juga ya kan, 2-nya nanti ya bakal gue simpan di kulkas. Cuman itu dulu sih, dulu itu pas awal-awal gue masih streaming banget tuh. Cuman kalau sekarang apa ya, kayak gue mikir kayak kok lama-lama boros ya kan, kalau bisa beli-beli kopi gitu mulu ya kan. Soalnya kan lumayan kerasa juga ya, walaupun kita udah kayak sering apa namanya, walaupun kita tuh udah sering kayak pakein voucher-voucher biar lebih hemat ya kan, voucher makanan, voucher gratis ongkir. Cuman setelah dilihat ya kan, kadang gue suka ngeliat kayak ini juga kan, apa kayak misalnya transaction historinya tuh seberapa sih dalam seminggu ini misalnya. Pas dilihat kok lumayan ini juga ya, lumayan kayak boros juga ya, boncos juga ya. Terus ya udah, akhirnya lama kelamaan gue memutuskan kayak ya udah deh, beli ini aja, pakai kopi yang sasetan gitu, yang misalnya udah dalam kayak gede gitu ya, kayak kapal api yang gede, terus ditaruh di apa, kayak di wadah-wadah yang kayak toples gitu. Ya udah, habis itu ntar tinggal bikin sendiri pakai gula. Kalau misalnya nggak lagi mau yang pahit ya pahit, ya kan. Kadang-kadang gue juga add on ini sih apa, add on kayak misalnya Gula, pakai creamer. creamer. Terus pas itu nyokap gue apa ya, kayak nambahin jahe, ini ada jahe nih tambahin di kopi kamu, ya udah tapi jadi kopi jahe. Kayak Oke, gitu. macam-macam ya. Ini Bener. BTW sebenarnya aku mau tanya sesuatu, tapi di David Coffee juga sering belanja kan ya? Di David Coffee pas itu beli berapa ya kali ya, Pit? Gue lupa, sekali 2 kali ya. Tuh, kalau nggak salah sekali gue beli 2 botol kalau nggak salah. Ah iya, sebenarnya aku mau tanya itu. Daripada beli yang cup, kenapa tidak beli yang botol kalau akan ujung-ujungnya disimpan ke dalam kulkas? Why? Kan beli botol kayaknya lebih untung ya dan lebih murah. Kalau beli botol itu kan dia nggak ada es batu ya. Sedangkan kalau di kulkas gue tuh dia mesti bikin es batunya dulu, dan itu yang bikin mager sih, maaf ya guys, gue orangnya mager. Tapi kalau disimpan di rak bawah, bukannya tetap mencair es batunya? Tidak kah? Kalau di botol itu kan dia ini ya. Kalau di botol itu kan dia kadangnya apa ya, malah isinya air aja kan ya, literally air aja. Nah, dan kalau Betul. misalnya kita mau tuangin ke gelas itu kan, biar kita mau lebih lama dinginnya kan masih pakai es batu kan. Oh, Nah, tidak jadi bisa es batu beli botol kemudian es batu terpisah? Nggak bisa gitu kah? di rumah gue sih kebetulan nggak ada warung yang kayak jualan es batu gitu sih. Oh enggak, Kalau di mau, kedai kopinya nggak bisa beli. oh, di kedai kopinya gue nggak beli. Jadi cuma beli botolnya aja sih, kopinya aja sih. Gitu. Oh, tidak menyediakan hal seperti itu. Oke. Mungkin ada apa ya di tempatnya David gitu ya, mungkin Bang David, atau tapi normally sih umumnya pada jual ini ya, apa pada menyertai es batu ya. Cuman
walaupun disertai dengan es batu gitu, gue sih jarang beli es batunya sih. Walaupun gue sebenarnya mager bikin es batunya gitu ya, karena apa ya, kayak ya udah biasa beli cup gitu kan udah ada es batunya, jadi yang praktis tinggal tojos aja ke sedotannya udah tinggal minum kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi kan setelah di review lagi tuh dari transaction history-nya ya kan, kayak wah ternyata lumayan boncos ya ininya apa namanya pengeluarannya setelah beli kopi-kopi kayak gini ya kan. Akhirnya gue memutuskan ya tadi gue bilang sama Sadli ya kan, kayak ya udah beli kopi ini aja apa namanya sasetan, habis itu kayak add-onnya gula, creamer atau misalnya mau pahit ya kan, terus kayak bisa tadi ada tambahan jahe segala macem, ya udah itu pun pas gue lihat bisa lebih menghemat lah itu. Tapi Betul. kita juga bisa lebih menikmati enaknya kopi gitu. Betul. Kayak gitu. Nescafe ku 30-an ribu. Ya, Kan tidak kalau mahal Nescafe ya. sih lebih ini ya. Nescafe lebih tanpa ampas dan lebih ini ya sebenarnya. Lebih enjoyable sebenarnya. Betul. Lebih enak sih. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Bahamut Lord 888, fans beratnya Redis Art. Apa Ya, ada yang rencana mana itu? subathon? Gitu ya. Ini pertanyaan. Subathon. Iya, ini pertanyaan dari Bang David. Apa ada rencana subathon? Subathon sebenarnya sih dulu gue sempat berencana mau subathon ya, Mas Adli. Oh, really? Cuman kan pas itu masih di laptop itu. Masih di laptop, jadi kayak masih takut-takutan buat subathon karena takutnya aja kalau misalnya lu kayak membiarkan PC lu tuh menyala, bukan PC, laptop ya. Laptop itu menyala dalam waktu yang jangka lama gitu, terjadi sesuatu yang tidak terduga di dalam hardware gitu. Entah ada yang broken lah atau ada error ya kan. Jadi pas itu gue kayak mengurungkan niat kan. Terus kan sekarang udah alhamdulillah gitu ya, udah ada PC gitu. Cuman gue mikirnya apa ya, kayaknya subathon gue bakal ngelakuin mungkin kalau misalnya akan ini ya, kayak semacam sedang apa ya, kayak istilahnya lagi event tertentu, kayak misalnya udah perayaan misalnya 1K follower mungkin. Oh, oke. Ada occasion tertentu aja gitu, nggak yang tiba-tiba kayak langsung subathon, kecuali mungkin ya kayak misalnya ada hal-hal tertentu kayak accidentally butuh apa semacam dana gitu ya, tiba-tiba ada rencana subathon ya bisa jadi kayak gitu. Cuman untuk kalau yang kayak misalnya yang kayak gitu ya paling occasionally sih, kayak misalnya ada dalam perayaan hal apa kayak gitu. Rencana sih ada, rencana subathon sih ada gitu sih. Cuman tadi occasion sama kalau misalnya ada hal-hal accident yang tiba-tiba sangat dibutuhkan mendadak lah kayak gitu. Ini rencana yang mau dikerjakan itu misalnya 1K tercapai kemudian ingin subathon, bukan kayak 24 jam stream endurance begitu, bukan, tapi subathon. Subathon, betul. Oh, kenapa pilih subathon dan bukan 24 jam stream? Karena kalau endurance stream itu kan dia lebih ke lebih ke misalnya udah mencapai goals tertentu, misalnya dia pengen 24 jam streaming untuk misalnya mau mencapai follower, misalnya dia butuh 7 follower lagi buat 900 misalnya kayak gitu kan. Kalau subathon kan kayak lebih long duration gitu, jadi dengan kemampuan ya alhamdulillah ya, kayak misalnya udah ada PC sound sih lebih bisa sih, lebih mumpuni gitu. Kalau misalnya pakai laptop masih bisa, pas itu masih ada laptop mungkin akan mengurungkan niat dulu paling ya kalau 24 jam oke. Tapi kalau misalnya dipaksa diforsir untuk subathon sih kayaknya akan sulit ya kalau pakai laptop gitu. Takutnya laptopnya terlalu overheat ya kan. Jadi untuk mencegah hal-hal yang kayak kita nggak pengen terjadi gitu kan, pas lagi subathon tiba-tiba laptopnya jadi rusak ya kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Jadi ya udah lebih baik ya pas itu ini aja apa namanya, dikurungkan niatnya, ditahan subathonnya. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya ada event-event atau occasion tertentu gitu ya bakal ada subathon sih rencananya. Oke. Dikomentari ini oleh John Nathan, laptopnya overthinking. Kebanyakan pikiran. Kita lanjut Jordi. Pertanyaan aku selanjutnya dari aku, ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Tips and tricks. Aha. Mungkin ini mirip kayak pertanyaannya Bang David tadi ya.
Kalau tadi Eh, tips and trick supaya sukses kan dan biar orang-orang betah. oh iya benar sih. Tapi mungkin pertanyaan Mas Adi, kalau lebih jawabannya kayak Bang David tadi kayak ya keep talking, jangan hanya dia membisu aja di stream karena gimana pun cara apa ya gimana pun viewer itu melihat dari gimana dia berinteraksi dengan viewernya, kemudian kayak apa ya eh, dia cara mainnya gimana ya kan, terus kayak dia ramah apa tidaknya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sih keep talking apapun yang terjadi gitu kan, apapun yang kalian alami di stream itu ya entah itu kaget atau segala macem ya kan, soalnya kan kadang-kadang tadi tadi gue bilang orang kaget tapi dia reaksinya kayak mungkin flat gitu. Kayak gitu kan kadang-kadang kita suka nemuin kayak gitu kan. Terus orang juga ngeliat dari facecam, dari on cam. Jadi kalau misalnya kalian ini apa ya, eh, emang ada rencana stream misalnya on cam gitu, pas lagi main horror misalnya kaget ya, orang kan pengen lihat itu kayak momen-momen dia ketemu jump scare ya, momen-momen ketemu apa namanya timing-timing yang pas dia kena kagetnya gitu kan, kelihatan reaksinya gitu kan, itu yang bakal menarik dan memikat ya viewer sih. Jadi itu salah satu tips di streaming di Twitch atau di ada platform tadi yang kayak Mas Ardi tanyain ya gitu. Oke. Terus apa ya tipsnya mungkin ini ada lagi ya kayak mainin game yang apa ya mungkin bisa dibilang masih fresh kali ya, masih baru misalnya baru keluar gitu, walaupun walaupun gua nggak bukan tipikal yang kayak gitu ya, cuman setelah gua melihat-lihat orang itu kayak oh, ada ya kayak streamer-streamer atau youtuber itu kayak misalnya tadi ya Winda gitu kan, Winda Basudara itu kan kalau misalnya ada game-game baru kan dia bakal ini langsung dimainin gitu kan, dimainin di channelnya dia, itu tuh langsung langsung kayak ya rame aja gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat dia kayak mainin game-game yang mungkin udah lama gitu ya, udah lama dan viewer-viewernya udah tahu kayak endingnya gimana ya, ujung-ujungnya ya ya dia bakal mungkin di backseat ya kan, atau mungkin bakal eh, ya oh gue udah pernah lihat nih game nih ya kan dengan streamer lain yang ini yang kayak streamingin game ini, jadi ya udah ya mungkin kayak nggak terlalu minat soalnya udah tahu gamenya. Cuman kalau misalnya gamenya masih fresh banget, masih baru gitu ya, ya kemungkinan orang untuk kayak kepo dengan game itu sih ada sih. Jadi kayak oh gameplaynya ternyata kayak gini ya kan, sekalian gue mau lihat ini gue nih apa namanya, sekalian gue mau lihat streamer gue yang apa ya bisa dibilang mainin game ini gitu kan, udah ini streamernya gue demen dan dia juga mainin game yang baru pula, jadi kan ya udah pas tuh ya kan, dua kombinasi itu ya bisa bikin ya ya apa ya kayak bikin menarik lah streamnya gitu. Gitu. Oke. Walaupun gue nggak kayak gitu ya kalau misalnya ada game baru, soalnya kan kalau kadang-kadang game baru kadang-kadang ada yang ini ya, yang begitu keluar harganya tuh benar-benar mahal banget. Kayak Iya, misalnya gue terus pengen main, kemudian kadang-kadang game baru juga belum optimize kadang-kadang. ya betul masih ada bugnya, entah itu mungkin atau juga gitu kan ya, game barunya tuh mungkin terlalu high end gitu, jadi mungkin kita masih pakai PC yang dibilang mid gitu ya. Tapi ketika kita mainin game itu, kita ngelihat apa namanya di minimum spec requirement-nya kayak kayaknya kalau ini di streamingin nggak bisa nih. Cuman kalau misalnya main biasa gitu ya, kalau misalnya main biasa tanpa stream kayaknya masih oke nih. Jadi ya ya udah nggak, kayaknya nggak bisa di streamingin gitu. Jadi ya paling sesuai dengan ini sih apa namanya budget sama ini ya kekuatan setupnya sih gitu. Kalau kadang-kadang kan kalau ada streamer yang mungkin kalau misalnya dia nge-stream misalnya game berat, misalnya kayak The Final gitu ya, itu dia stuttering banget. Padahal gamenya free gitu kan, padahal gamenya free itu stuttering banget ya kan. Padahal instead of The Final mungkin dia bisa coba game lain kayak misalnya yang lebih ringan, ya contoh Valo misalnya gitu. I don't know sih kalau misalnya dia suka Valo apa enggak gitu kan, cuman at least ya he can try gitu. Valo ya kan instead of Final gitu, karena kalau The Final berat banget ya. Iya, Kira-kira pas dia terlalu masih banyak efek.
masih dikembangkan kan? Yes, betul. Dan lagi banyak iklannya juga. Iya betul. Itu lagi rame-rame iklan ya kan? Iya. Oke. Ini dikomentari oleh Bang David tadi sebenarnya masalah Subathon. Bukannya ke biaya listrik lumayan kalau Subathon? Aku sih tidak menghitung itu ya. Biaya listrik sih bisa lumayan sih ya. Tergantung kalau misalnya pakai laptop ya. Isi dong. Kalau pakai laptop kan dia kan wattnya kecil ya. Kalau wattnya kecil kan berarti kan mau pakai Subathon misalnya kuat nih ya, mau dipaksa gitu kan masih aman tuh listrik ya di rumah ya. Cuman kalau misalnya PC dan mungkin itu udah yang lumayan gede speknya, jadi takutnya karena itu berjalan terus gitu ininya PC-nya ya lama-lama juga jalan terus kayak gitu boncos juga sih. Tiba-tiba tagihan sebulan berapa aja. Oke, Daku belum pernah pikir sampai ke sana sebenarnya. Iya, tapi mungkin kalau misalnya PC-nya udah yang spek ini kali ya, spek dewa kali ya, mungkin itu bisa dibilang bakal ini banget sih, boros. Soalnya kan dia makan wattnya bakal lebih gede gitu kan, dari entah itu dari ininya GPU-nya, VGA-nya. Kecuali kalau misalnya dia mungkin sudah tahu dengan hal itu lah ya, dia udah prepare gitu. Ya itu nggak masalah gitu. Jadi kalau bisa tiba-tiba orang nggak tahu dengan hal itu terus tiba-tiba dapat tagihannya lumayan kan kayak kaget juga ya. Oke. Daku tanya-tanya waktu itu masalah PC ku 100 watt kalau tidak salah. Jadi katanya kecil. 100 watt ya. Gak tahu apakah besar atau tidak. Tapi PC ku juga basically kan hidup sepanjang hari ya, karena aku tidak punya apa-apa lagi selain PC yang bisa dipakai. Iya, betul. Tapi itu, oh ya Mas Hadi ini ya soalnya masih baru ya tinggi. Apanya? Setupnya. Betul. Jadi belum kayak misalnya pemakaian sebulannya tuh udah berapa gitu dibandingkan dengan setup sebelumnya misalnya kayak gitu. Betul sih, betul tidak salah. Itu penasaran sih kalau misalnya PC kan pasti kan lebih gede gitu kan daripada laptop gitu. Betul. Apakah akan bedanya jauh banget gitu? Tapi soalnya kata yang rakit PC ini wattnya cuma 100 sebulan kayaknya, jadi tidak lebih. Aku pas tanya masalah UPS. I see. Jadi orangnya bilang ini mah cuma 100 katanya. Jadi kayaknya dengan UPS 360 mah cukup banget katanya begitu. Kita lanjut. Masih aman nih. Yep. Betul. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah most memorable moment all this time streaming di Twitch. Apakah mau dijawab lagi atau tidak? Atau mau di skip saja? Nggak apa-apa, dijawab lagi aja. Boleh. Mengenai tadi ya di rate sama pro player Apex pas lagi streaming Apex, kemudian sama orang Indo juga pro player Apex Indo. Tadi kayaknya pro player Apex Indo belum diceritain ya. Jadi kebetulan pas itu lagi main Apex juga sih. Itu kalau nggak salah lagi sore-sore. Nah kalau yang sama pro player Apex Indo itu kebetulan lagi sore-sore dan ya udah gue juga lagi main Apex juga, tiba-tiba di raid sama dia dan ya udah gitu gue juga kaget. Cuman kalau yang yang orang Indo ini kan gue masih pas itu kan masih bisa berkomunikasi dengan bahasa Indo juga kan, jadi kayak dibandingkan yang tadi si Sera yang nge-raid itu gue bener-bener kagok. Soalnya kan kalau yang Sera ini kan udah lama banget ya, kayak masih dibilang tuh awal-awal gue streaming gitu, tahun dimana gue streaming kan. Sedangkan kalau yang orang Indo ini di tahun lalu gitu, jadi kayak gue udah prepare myself yang udah ada pengalamannya streaming, terus juga kebetulan juga orang Indo, jadi kayak bisa, alhamdulillahnya sih pas itu bisa nge-reply dengan sangat baik gitu. Cuman kalau yang pas lagi orang luar itu yang nge-raid gitu ya, itu benar-benar ini banget sih, benar-benar kayak bisa dibilang kagok dan chaos banget sih itu saat itu, benar-benar rame banget. Itu sih paling memorable ya. Sama Heirloom.
Seperti tadi udah bilang sama Mas Adli, gacha-gacha itu pasti lebih wangi kalau misalnya di stream gitu. Ini yang pro player Indonesia ini sudah kenal sebelumnya? Enggak kenal. Cuman ini sih tahu. Kayak tahu apa ya? Kayak dia terus emang streaming di Twitch gitu. Cuman nggak nge-follow dia juga gitu. Nggak nge-follow. Terus tiba-tiba nggak tahu ya. Dia tuh dapet apa namanya? Rekomend dari siapa gitu. Tiba-tiba dia nge-rate gua aja gitu. Dia emang nge-rate gua. Terus ya udah saat itu juga lagi langsung rame ya kan. Langsung rame. Ya seperti tadi gue bilang, alhamdulillah gue bisa reply dengan ya respon dengan baik sih saat itu gitu, karena beda banget ininya sama yang orang luar. Kalau orang luar kan gue udah kayak aduh bingung mau balas apa ya. Gue pas itu pas yang nge-rate orang luar tuh juga sempet keceplosan kayak gue kan ngomong bahasa Inggris ya pas itu kayak misalnya ya I will bla 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 apa ya, gue sempet keceplosan apa ya padahal dia kayak ngerti juga tuh apa ya dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Indo gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih memorable moment ya pas lagi streaming di Red. Dan itu pun sama-sama game favorit gue ya untuk saat ini, kayak Apex gitu. Kalau pro player gue kan saat ini lagi main Dota ya. Saat ini sih belum kayak ada kayak misal di Red pro player sama pro player Dota gitu, belum ada sih. Karena kayaknya pro Dota juga kayaknya udah jarang sekarang ya. Pro player itu pun dia kayaknya kalau stream pun di sebelah ya, nggak di Twitch gitu. Ini BTW ngomong-ngomong masalah Dota, bukan masalah nge-rate. Ih, gila gak nanggung speknya. Mantap kan? Aduh, aku pikir tadi bakal komentari yang ini, yang gara-gara di rate pro player Apex. Jadi bingung. Ini kamu kalau misalnya abis main Dota, apakah nge-rate ke yang Dota di luar yang belum dikenal juga? Atau cuma mencari orang-orang dalam saja, jangan-jangan? Saat ini sih masih ini Mas Ade, apa namanya, mencari yang di dalam Indo gitu ya. Kadang kayak misalnya udah pilih banget nih, udah jam-jam yang sepi ya orang streaming, jadi kayak ya udah misalnya Mas Adli kayak misalnya lagi streaming, ya udah meret sama Mas Adli. Atau kadang nyari-nyari orang Indo yang lagi main Dota ya kan, yang lagi main Dota, ya udah rate ke orang yang main Dota. Kadang juga rate orang-orang yang kayak misalnya nggak main Dota pun juga bisa kayak gitu. Jadi melihat yang ini dulu sih, yang di dalam dulu sih, yang lokal dulu lah istilahnya. Nanti kalau misalnya mungkin udah kayak nggak ada lagi nih yang lokal nih yang kayaknya bisa di-rate, ya udah mungkin cari di luar gitu, kayak gitu sih. Pas itu pernah rate orang luar juga ya pas itu, pas awal streaming. Terus itu pun gue ini kan kayak bingung ya, kayak belum tahu nih siapa yang mau di-rate, soalnya nggak kenal kan. Ya udah coba rate orang luar, ternyata ya orang luar tuh ini juga gitu, kayak welcome, community-nya welcome gitu. Walaupun pas itu yang nonton orang luar sih masih berapa ya, 5 gitu, cuman kayak 5 tuh kayak berasa chatnya kok jalan terus gitu. Kayak welcome-in gue kayak gitu. Tapi pas itu bukan main Dota sih, kayak lagi main game-game petualangan kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya nextnya rencananya sih, kalau misalnya gue main Dota gitu ya, gue bakal rate-nya mungkin bakal main Dota juga sih, nyoba gitu. Jadi kayak mungkin berkesinambungan antara yang tadi gue habis mainin, dia juga ya lagi main Dota kayak gitu. Baik. Kalau saat ini kan kayak masih kayak ya udah rate yang ini aja, yang lokal aja dulu ya kan. Mau dia nggak main Dota, mau dia main Dota ya nyari Dota dulu kan. Kalau misal dia nggak main Dota ya udah lokal aja, tetap lokal gitu kan. Kalau misalnya belum AFI ya belum AFI gitu, di rate biar kita sekalian apa namanya, bantu-bantu yang belum affiliate gitu. Baik, berkesinambungan, baik. Bahasanya. Oke. Kita lanjutkan kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi. The happiest and saddest moment of streaming in Twitch. Kamu BTW sebelum menjawab pertanyaan ini, pernah kan ya satu masa kayaknya tidak streaming kira-kira 1 atau 2 minggu? Apakah itu gara-gara kesibukan atau gara-gara emang lagi down doang? Kayaknya abis streaming itu pun kayaknya viewernya, aku kan ngecek ya waktu sekilas-kilas, yang biasanya view-nya itu bisa 1000-an, jadinya nggak sampai segitu biasanya lagi. Apakah itu gara-gara lagi down atau emang lagi sibuk doang?
Untuk yang pas itu nggak seminggu dan 2 minggu nggak streaming itu sih emang karena ini sih, emang lagi nggak niat untuk streaming aja, bukan karena down ya, karena mungkin yang seminggu 2 minggu nggak streaming itu yang baru bulan lalu kali ya, pas habis Ramadan itu kan soalnya lagi ada abang di rumah kan, jadi lagi balik ke rumah, jadi kita lebih literally like spending time together, kayak main Dota bersama gitu tanpa streaming gitu juga, kayak gitu. Aku sebenarnya Jadi bukan kayak refer ke situ kayaknya. ya, but the saddest moment of streaming itu sih nggak ada sih ya. Mungkin Mas Adli mungkin mikirnya kayak tadi ya, apa namanya, kayak mungkin pas lagi seminggu 2 minggu gitu sedang merasa down karena mungkin ada aspek tertentu yang bikin kita down atau hal tertentu yang bikin kita down. Tapi emang saat itu gue ini sih kayak momennya habis Lebaran, abang gue tuh juga apa ya, kayak bisa dibilang ke rumah tuh cuman beberapa hari doang gitu, nggak lama. Dan jadi kita memanfaatkan waktu itu buat bareng-bareng main Dota. Kayak soalnya kan dulu kan sebelum kita kayak misalnya abang gua kan sekarang udah pindah gitu kan, dia ke apartemen gitu kan. Nah dia sebelum abang gua ke apartemen itu dia selalu main Dota sama gua di rumah gitu, selalu Dota. Terus apa lagi ya, kayak misalnya CS juga pernah gitu. Jadi mumpung lagi ada abang di rumah ya kan, jadi ya akhirnya kita ini aja deh, main Dota aja. Terus kayak sempat ditanyain juga sama abang gua kan, kayak Jor lu nggak ini emang nggak streaming, nggak apa-apa kita main ini aja, apa main Dota aja, lagi kan kita juga jarang ada apa ya, kayak ya quality time bareng lah antara abang dan ade gitu. Jadi ya udah akhirnya kita main bareng selama seminggu 2 minggu itu, gue emang nggak streaming gitu, ya full main Dota gitu sama abang gua gitu sih. Ini mau tanya 2 pertanyaan dong. Boleh. Kamu cuma 2 bersaudara? Yes, betul, udah bersaudara. Abang terus kamu? Yes. Oh. Bedanya 4 tahun. Tapi belum nikah kamunya? Belum. Abang gua pun juga belum. Oh really? Yes, dia terlalu apa ya, bisa dibilang apa ya, terlalu fokus dengan kerjaan sih. Tapi ya dia sih ada ini juga sih sebenarnya, untuk arah ke sana sih dia udah mencari-cari juga sebenarnya. Udah istilahnya udah apa sih, udah mulai mikirin juga gitu. Dan gua pun juga belum. Takutnya sebenarnya sih ya apa ya, kayak ya abang gue sih udah bilang, kayak ke abang gue kan kayak apa nih. Karena kan kalau misalnya kayak lagi bareng gitu kan kita suka kayak ngobrolin hal-hal yang kayak ini ya, apa namanya, mengenai hidup gimana, terus kayak kerjaan gimana bang, abang kerjaan aman gak, lancar gak gitu kan, segala macem. Terus gue juga sempet kayak nanya itu kayak, bang kapan ya kan, kayak gitu. Terus ya dia bilang kayak ya saat ini sih udah ada rencana, cuman ya let's see lah nanti ke depan, maksudnya dalam beberapa waktu lagi gitu. Kalau sebelumnya kan dia kayak masih kayak semacam apa ya, bisa dibilang fokus banget kerja gitu, sampai ya hal yang seperti misalnya mengenai percintaan itu ya dia nomor nggak tahu, nomor 3 kan, 4 kan atau gimana gitu kan. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah sih udah kayak udah ada rencana sih, jadi ya lihat sih lah nanti. Gitu. Ini BTW abang tahu kalau streaming? Abang tahu. Akunnya tahu? Akunnya tahu juga. Oh, pernah di follow dan ditonton? Di follow dan ditonton, betul. Wah, apakah memposisikan diri jika ditonton abang? I'm sorry, maksudnya memposisikan diri? Iya, apakah kayak menjaga diri kayak jaim gitu, tidakkah? Oh, enggak. Kayak ini aja, kayak masalah kayak biasa aja sih. Gue kalau misalnya streaming kan itu kan pasti selalu ditonton sama abang gue kan. Kadang-kadang iya, karena abang apa ya? Kenapa jadi abang-abang? Karena abang gue tuh kayak selalu bilang kayak, ya Jok, gue lagi apa? Gue lagi di streamer, kayak misalnya dia lagi sambil ngerjain sesuatu, ya kan kayak gitu. Nah, ya udah mungkin dia kadang-kadang ada waktu juga lagi merhatiin gue streaming ya. Ya udah kayak biasa aja gitu, kayak gue streaming pada biasanya gitu, kayak misalnya gue main apa, gue misalnya lagi main horror, gue toxic pun ngomong apapun, dia juga ya orangnya juga seperti kayak gini kok kalau di rumah gitu. Kalau misalnya main Dota sama abang gue, kalau misalnya gue kesel gitu sama randomnya, itu pun gue sampai ya kadang-kadang
berkata kasar gitu dan di saat ada abang gue gitu. Tapi kalau misalnya ada nyokap bokap di luar gitu ya gue sih lebih kayak pelanin suara gue kayak gitu. Tapi kalau sama abang gue ya udahlah, abang gue juga tahu lah gue kayak gimana orangnya kayak gitu. Okay. Somehow this actually kinda sounded Yes, healthy relationship. jadi lebih kayak Eh, bonding bareng sih sama abang. Kalau misalnya dia lagi pindah, sorry, bukan lagi pindah, kalau misalnya dia lagi di rumah ya sebisa mungkin ya, karena kita jarang ketemu gitu ya, jadi mungkin gue bakal kayak ya udah deh nggak streaming. Pas itu sih pernah sih streaming sih pas lagi ada abang gue ya kan, cuman kebetulan itu kan pas lagi ada ini juga kan apa, eh, streaming bareng gitu, collab Hmm? sama Keia sama Gian sama Mamat gitu kan. Jadi kan itu kan abang gue juga ngerti kan kayak bang gue mau streaming dulu ya soalnya ini emang jadwalnya gue streaming hari Senin misalnya kayak gitu kan. Nah ya udah akhirnya gue streaming, abang gue juga melakukan dengan kesibukannya masing-masing. Terus ya udah nanti Selasa sampai besok-besoknya tuh gue nggak streaming, ya udah spending time sama abang gue aja udah kayak gitu. Wow. Oke. Biar lebih klop. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Pertanyaan dari aku belum dijawab ini BTW ya. Oh iya, Tapi aku betul. pertanyaan dari viewer dulu kayaknya ya, mumpung belum dijawab juga. Menyangkut masalah sedih, apa pernah ngerasa sedih pas nge-stream 1 sampai 2 jam, viewernya cuma satu doang dan mikir mana nih yang nonton? Pertanyaan bagus dan mendalam. Bagus nih. Betul dari Bang David ya. Masalah streaming ketika viewer cuma satu doang atau misalnya beberapa doang yang nonton sih, I don't mind gitu, kayak ya udahlah kita kan Really? juga yes You don't mind? yes. Jadi Really? kayak ya kayak Oh, maksudnya ya udah. Kadang kan ada beberapa orang kayak yang kalau misalnya stream dia viewer cuma satu ya, jadi dia jadi kayak ini kan, kayak ngerasa mungkin kelihatan ya dari raut mukanya, raut wajahnya gitu. Cuma kalau gue oh, ya udah dengan fokus dengan game aja gitu. Kalau ya dengan apa yang gue alamin di game ya gue ya udah kayak gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya beberapa orang, tapi kalau gue sih ya udahlah. I mean kan mungkin dia juga mungkin ada beberapa viewer yang mungkin nggak dari HP, terus kayak mungkin dia nontonin yang lain, streamer lain, terus kayak misalnya apa namanya, dia juga nggak sempat mampir karena ada kesibukan lain atau hal lain yang mesti dilakukan, ya udah kayak gitu ya. Apa ya, kayak memahami keadaan dan kondisi lah gitu. Jadi ya udahlah, kayak masalah sedih kayak kayak gitu ya enggak sih, kayak cuman ya udahlah mungkin hari ini ya emang lagi ini aja, lagi sepi aja gitu. wah, 2 tahun di sini Anda bijak sekali ya. Kalau gue sih mikirnya gitu aja sih Mas Adi, nggak usah kayak sampai ngedown, sampai dibawa kepikiran gitu. Kayak pas itu juga pernah kan kayak mengalami hal ngebug, nggak tahu ya, mungkin ada dari kalian yang streamer gitu ya, nge-stream di Twitch itu dia, jadi kita pas itu sempet ya kayak kepo gitu ngeliatin siapa yang nge-lurking di tempat gua gitu. Dan kayak viewernya itu cuma 3 gitu, tapi padahal yang lurking tuh gue liat listnya, gue tahu orangnya ini itu tuh, Ya betul, tapi kehitungnya 3 doang. Nah itu betul. kayak ya udahlah, gue sebenarnya kayak agak penasaran, agak bingung juga kenapa ya, cuman kayak nggak sampai kayak puyeng kayak mikirin kayak gimana gimana sih, kayak ya udah mungkin ya lagi aneh itu bisa gitu kan, mungkin lagi ada error di mananya gitu di viewernya atau segala macam viewer countnya, jadi ya udah gitu. Intinya ya kalau gue ditanya mengenai tadi, balik lagi ke pertanyaan Bang David, pernah ngerasa sedih apa enggak? Enggak sih, nggak pernah. Paling heran dong sih, kayak yang tadi gue bilang, kayak misalnya gue pernah kepo ya kan, kok ini yang misalnya ada yang lurking kayak gini-gini tapi kok kehitungnya cuma dikit kayak gitu kan, gitu sih. Oke, dikomentarin di sebenarnya dari beberapa viewer. Five Eye Cream mengomentari, aku juga lebih demen jadi silent viewer. Iya, kadang-kadang kita juga pengennya mungkin ada ini ya, kayak oke lah kita pengen ngelihat apa streamer yang kita pengen tonton, cuman kita ada kesibukan mungkin kayak uh, main game ya kan, terus ada janji kayak misalnya janji mungkin nobar di Discord atau misalnya mungkin janji apapun itu sama temannya, jadi kan nggak bisa yang interact sama streamer pas lagi streamer jalan itu kan, jadi ya
yes, mungkin karena ya es krim jadi silent viewer juga ya nggak ada salahnya juga sih, maksudnya ya udah. I mean like ya udah itu kan kalian misalnya mau berinteraksi silakan, mau jadi silent viewer juga silakan gitu. Kita pun kayak dari streamer mungkin juga ya udah kalau mau lurking juga ya great apa ya kayak isanya inilah thank you udah thank you banget gitu. Thankfully gitu bahasanya. Thankful banget. Bijak sekali. Gila. Ini dikomentari juga oleh Bang David, sebenarnya dikomentari dan Mr. Y juga komentari. Bentar ya, Bang David komentar ini emang sometimes Twitch and YouTube kayak gitu. Mungkin masalah viewer count tadi ya. Kan ya begitu. Kadang sebenarnya yang lurking itu aku pernah dengar beberapa emang ada yang lurking kayak pakai aplikasi kayak Chaterino. Dan itu kalau misalnya pakai aplikasi itu kan bisa kayak ada nama di Ada chat namanya. dan kalau misalnya ada aktif akunnya lagi live kan itu ada itu ya, ada notifikasi dan warnanya berubah. Aku pernah dengar seperti itu. Aku tidak pakai sih. Kemudian ada komentar juga dari Mr. Y49. Itu karena mereka mute streamnya nggak sih? Jadi nggak kehitung lurknya. Iya sejujurnya aku juga bingung begitu. Kadang aku kayak beberapa lurking pas aku lagi tidak streaming atau mungkin pas streaming lagi coba-coba sekarang coba-coba lurking. Somehow tidak kehitung nggak dan aku tidak mengerti bagaimana. Cuman ada juga sih yang pernah bilang kayak gini ya. Jadi sebenarnya mute stream itu nggak apa-apa asalkan volume jangan sampai nol yang benar-benar sampai nol sampai ada tanda silangnya tuh di gambar speakernya gitu. Oh why? Karena itu yang bikin bikin nggak kehitung tadi kayak kata Mr. Y tadi. Jadi nggak kehitung. Sebenarnya gue masih bingung ya di antara dua ini mana yang benar gitu. Cuman ada juga yang rumor yang bilang kalau misalnya mute stream nggak apa-apa asalkan volumenya itu jangan sampai nol gitu. Karena kalau nol itu yang bakal nggak kehitung gitu. Itunya. And ya itu tadi gue bilang gue masih bingung di antara dua ini mana yang bingung yang benar gitu. Karena ya kadang pas gue lihat ya ketika mute stream ya misalnya gue mute stream di stream orang gitu ya kok masih ini kayak masih satu gitu nggak kehitung dua misalnya kayak gitu misalnya ya kan. Tapi ketika gue udah kencengin masih satu juga gitu kan. Ya Okay. benar kata Mr. Y nggak boleh sampai gambarnya silang ya, gambar speakernya silang bener. Kalau begitu mungkin nanti dicoba-coba ya. Pas aku lagi looking lagi coba. Kita lanjut kalau begitu. Bang ulang pertanyaan, the happiest and saddest moment of streaming in Twitch? Karena belum terjawab. Saddest moment sih paling ini kalau saddest dulu ya. Kalau saddest mungkin ini ya kayak jadi mungkin ini masalah mengenai game ya. Kenapa game ya kayak kan biasanya kalau gue gacha di stream kan wangi, cuman pas itu gue pernah gacha malah bau semua. Jadi sedih. Malah bau semua, malah nggak sesuai ekspektasi gitu, cuman kayak ya udah sedih sesat kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin emang bukan harinya ya kan. Padahal biasanya kan kalau kayak di stream itu kan kayak bisa dapat lebih kayak lu terus kayak misalnya ada buff stream misalnya gacha tidak dapat sesuatu yang kita pengen ya kan, itu di luar dugaan. Tapi kalau misalnya di stream kan biasanya rata-rata kalau gue kan bakal lebih wangi gitu kan. Cuman kalau ini enggak, cuman ya udah itu ya udah sedihnya nggak ada yang sampai sedihnya sampai ke personal gitu sih, enggak sih. Kayak misalnya sedih sampai bikin gendon kayak misalnya tadi mungkin viewernya sampai tadi kayak pertanyaan Bang David ya, kayak misalnya ngerasa sedih pas stream sampai 1-2 jam tuh enggak sih kalau gua. I don't know ya, kalau beberapa orang mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Cuman kalau menurut gue sih tetap semangat ketika menjalankan streaming gitu sih. Somehow ini kayaknya filosofi hidupnya Nrimo aja ya. Segalanya bakal ngalir seperti air ya. Legowo gitu ya. Iya, somehow kayaknya tadi kayak oke. Kayak ya udahlah ya. Kayaknya tidak terlalu mempermasalahkan hidup kali ya. Bagus. Karena kehidupan di dunia kerja udah lumayan melelahkan nih. Udah capek kan, gawe. Jadi ya masalah gini nggak usah dibikin ribet atau capek juga lah istilah gitu loh. Oke. Kalau begitu momen yang paling membahagiakannya? Membahagiakan mungkin tadi ya
direct sama pro player Apex. Itu Oh. gua yang dari luar itu juga, yang dia timnya dari Furia, nama playernya Serhat Ricky itu, karena gue tahu dia pun sampai sekarang dia juga masih aktif main di pro scene-nya Apex gitu. Oke. Di LGS gitu, dan kadang-kadang gue suka mampir ke streamnya cuman buat lihat doang gitu ya, kayak oh dia mainnya kayak gini bagus ya, namanya pro player gitu ya. Tapi kayak ini aja gitu, kayak nggak nyangka aja gitu. Jadi pas di rate sama pro player Apex ini sih gue benar-benar sangat apa ya, kayak saat itu kok sedih sih sangat happy, maksudnya sorry, sangat happy, dan juga kayak walaupun pas saat itu chaos banget ya situasinya ya, tapi happy banget sih, itu di luar dugaan gitu. Oke. Kayak ada sesuatu. Oh, mungkin ini yang tadi ya. Bingung. Apa yang udah? Oh, oke. Ini kan tadi sebenarnya Jordi tadi kepo ya. Kan di sekitar badanku ini ada efek-efek ya. Oh Dan iya, aku betul. Iya, aku bukan palak ya. Aku bercanda, Bang, tapi kira-kira begitu ya. Ini kan BCW kalau misalnya ada event, misalnya ini aku kan sekarang ini bukan pakai webcam. Bentar, aku potong bentar ya sesinya. Yes. Tidak baik, tapi aku potong sebentar ya, kayaknya mungkin kepo. Tapi ini aku tidak pakai webcam biasa, tapi ini pakai browser basically. Jadi aku pakai situs namanya Streamfog, STREAMFOG. Itu bisa kasih AR ke badan. Jadi ini bisa dikasih efek kalau ada yang follow, ada yang wishlist, bukan, ada yang nge-sub, ada yang give sub, ada yang nge-raid, ada yang 15 detik tertentu pakai bando DKK, bisa pakai topeng juga. Jadi bisa macam-macam. Jadi pas waktu itu Jordi raid juga sebenarnya ada hati-hati lewat di belakang sini. Gitu. Kira itu loh Mas Andi, apa kayak pas ini kayak pakai apa? Manual. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya ngelihat ada orang ngasih efek itu kan pakai Stream Deck deh. Nah, aku bisa manual, tapi aku tidak pakai itu manual. Jadi semuanya otomatis. Termasuk yang ada kayak sinar-sinar di sekitar kepala. Itu otomatis 15 menit sekali ada efeknya, kayak bando, kayak sinar-sinar. Oh, random tuh ya Mas Andi ya? Betul. Kayak yang barusan itu kan Bang David, itu tadi ada hati ya yang berjatuhan dari atas. Itu kalau ada yang nge-sub ada efek seperti itu. Makanya aku bingung kok ada bisa dicoba, efek. Guys. Bisa. Contohnya mungkin kayak gini. Kayaknya mukaku berubah jadi beruang. Iya kan? Bisa banyak, serius. Jadi bisa diatur-atur sendiri, dan ini bisa terserah pribadi. Makanya tadi aku tapi belum menjelaskan ke Jordi kalau efeknya bisa diatur sendiri-sendiri. Bisa untuk yang tidak facecam juga. Kayak bagi mereka yang mungkin pakai itu doang, pakai VTuber, L2D DKK. Kalau muka gestarnya bisa diganti juga Mas Andi? Seharusnya bisa, karena aku baca di Discord seharusnya bisa. Tapi aku belum pakai sekarang. Belum setting ya. Plus sebenarnya yang jadi gestar di WMR ini jarang yang pakai webcam. Sebenarnya sih bahagia ya kalau ada yang pakai webcam. Ini mohon maaf ya, jujur ya. Karena kalau pakai webcam kan aku kesannya kayak ngomong sama orang ya. Kalau misalnya tidak pakai webcam itu aku kayak ngomong sama gambar, tapi berbicara kayak. Tapi kalau pakai sama webcam itu kayak lebih hidup begitu. Tapi itu personal preference ya, bukan kayak yang sebelumnya tidak bagus ya. Mohon maaf, semoga tidak tersinggung. Oke, kita lanjut kalau begitu. Selanjutnya perbandingan diri Jordi selama 3-6 bulan hingga 1 atau 2 tahun yang lalu. Adakah yang banyak? Perbandingan kamar BTW nggak berubah kan ya? Tadi aku pikir sebenarnya berubah karena kamar yang ini warnanya biru dan lampunya hidup. Sedangkan di klip tadi aku cuma kelihatan yang beberapa di awal-awal doang yang lampunya hidup. Yes. Karena di awal-awal stream itu kan kayak masih kayak mungkin ini ya apa? Oh ya udahlah biar soalnya pas itu kan juga webcam juga belum terlalu yang gimana gitu kan, belum yang terlalu oke gitu kan. Kalau misalnya dalam keadaan kamera gelap, mungkin di mukanya juga bakal kelihatan gelap gitu. Tapi sekarang kan udah sekarang oke. Sekarang pun sekarang oke sih kalau dilihat pun.
Soalnya kalau yang awal-awal itu benar kayak apa ya, kayak benar gelap sih, walaupun ada bisa dipakai ring light ya, cuman lama-lama kalau misalnya pakai ring light itu juga muka juga panas sih. Pas Ring itu pernah, light yes, di depan webcam. di depan di webcam ya. Jadi kebetulan pas itu kan pakai webcam Razer Kiyo ya, yang ada ring light itu. Nah itu kan pakai itu. Oh, Jadi pas itu pernah nyalain itu, tapi itu benar-benar itu kan panas ya lama-kelamaan kalau misalnya kita stream, apalagi jangka waktu streaming gua kan pas itu kan nggak yang sejam 2 jam, bisa sampai berapa jam, 5 jam lebih gitu kan. Nah itu kalau misalnya kelamaan gitu dipakein ring light, itu pun lama-lama keringetan juga sih panas gitu. Terus kalau dimatiin ring lightnya jadi gelap banget kan. Jadi kalau nggak ada pencahayaan, mungkin dari pencahayaan apa lampu atau apa kan jadi nggak bisa kan tuh. Jadi ya pas itu sempat nyalain kayak kamar lampu kamar kayak gitu. Terus kalau sekarang kan kayak udah ganti juga kan webcamnya. Jadi dalam keadaan gelap pun masih bisa terlihat gitu. Cuma kalau boleh. gelap banget sih. Boleh tidak ya? Tadi kan sebenarnya di awal sebelum muka Jordi tampil di stream ini, dia kayak pamer gitu sebenarnya. Pas lagi gelap bentuknya gimana, terus nanti pas lagi terang bentuknya gimana. Bolehkah kira-kira diulang? Kayak aku sih tadi terpukau ya. Apakah pakai itu juga? Pakai smart lamp di dalam? Smart lamp. Pakai. Mau di ini kan, mau dimatiin. Oh, Bebek. bukan lampu di atas kayak rumah-rumah proletar ya? Oh bukan. Iya. Aku pikir seperti aku. Kayak mana kah? Matiin dulu. Tapi sih harusnya kelihatan ya. As long ada pencahayaan, misalnya dari CPU gue kan misalnya nyalanya putih gitu kan. CPU. Ini masih kelihatan. Wah. Masih kelihatan ya. Ini tanpa Oke. lampu. Tanpa ring light. Webcamnya bagus ya. Tanpa ring light. Ini webcam doang kan? Webcam aja. Nggak ada Tambah ring light. lampu yang di mikrofon. Yes, sama ada cahaya dikit dari second monitor sih. Kalau sekarang kan monitor yang utama ini kan lagi ngeliatin Discord ya, antara gue sama Mas Adli. Sedangkan di second monitornya kan lagi liatin yang ini nih, yang punya Mas Adli, punya stream. Nah ini ada cahaya dari sini, mungkin kebantu dari sini juga kali ya. Wah. Gitu sih. Bagus ya. Ini apakah webcamnya? Logitech Streamcam. Oh, hah? Streamcam, Logitech Streamcam. Jadi apa ya? Pas itu sempat riset juga sih, apalagi riset juga, lagi lihat di website gitu ya. Kayak webcam yang oke buat stream tuh kira-kira apa ya? Terus ada juga ya kayak yang kayak nge-mention itu dia tulisnya di websitenya ya, itu tulisnya Elgato. Terus pas gue cek coba lihat Elgato, ternyata harganya tidak semurah itu Ferguson. di toko-toko online nggak murah gitu kan. Terus ada lagi tuh di kayak di rekomend yang lain kan, kayak misalnya kayak Razer Kiyo. Cuman Razer Kiyo gue yang terakhir yang kemarin itu tuh rusak, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kedip-kedip sendiri, tapi nggak mau nyala webcamnya. Makanya gue bingung kan. Jadi direkomend Razer Kiyo yang versi yang lebih barunya, yang Kiyo Pro. Cuman gue takut kayak hal yang itu lama terjadi lagi gitu. Aha. Kayak mungkin ngebug atau apa, takut terjadi lagi. Jadi ya udah akhirnya ini aja gue coba brand lain kali ya gitu kan. Ya udah akhirnya dapatlah yang direkomendasi ini, namanya ya Logitech Streamcam gitu. Terus pas gue cek dengan keadaan kamar gue yang seperti ini pun juga masih oke gitu. Ya ini dengan oke banget sih. Ini BTW nggak kelihatan di stream ya, tapi sebenarnya di sebelah Jordi itu ada lampu nih. Ini kan kalau misalnya kelihatan tiangnya ini ada lampu. Ini lampu ditambah sendiri. Dari ini ya kebetulan Mas Adi, dari Mic Boom ya. Hah? Ini kan pakai itu ya, pakai Tronmax kan? Yes. Hah? Ada lampunya? Ada yang mungkin model tertentu atau ini ya yang Tronmax model apa sekian apa gitu. Punya gua kebetulan ini sih Boom S1 Pro. Oh, ada lampunya. Oke. Yes, jadi sedikit
jadi kayak marketing ya malam. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu, kalau misalnya kita maksudnya sorry nggak lama ngomong kayak idol gitu, lama-lama ini lampunya bisa jadi merah kayak gini, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong, Oh, tapi ini karena gue setting manual ya, karena gue setting manual. wah canggih. Kamu Kalau banyak ya misalnya peralatan-peralatan yang kayak gitu? ya pas itu sih gue ya emang nyiapin kayak ya ini kan gue kan suka dengan kamar gelap, jadi kalau bisa sih nggak ada lampu-lampunya gini sih Mas Adi gitu. Dan kebetulan kan ini dia apa ya ada lampu-lampu di mikrofonnya kan ada semacam lampu-lampu kayak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya eh, ada bantuan cahaya dari sini pun dengan bantuan tanpa ring light pun gue nggak kepanasan dan dari webcamnya pun nangkapnya ya jelas gitu, clear gitu. Iya ini betulnya kalau misalnya nggak kelihatan oleh viewer, tapi ini sebenarnya kalau dilihat di bawah sini itu dia pakai mic apa Jor? Aku lupa. HyperX. Itu emang ada lampu-lampunya. Terus ada lampu di sini loh di boom arm. Yang aku tidak Betul. aku tidak kelihatan tadi kayaknya pas lagi streaming di awal. Pas lampu hidup. Ya, Terus yang smart betul. lamp tadi bisa diutak-atik pakai HP Bisa. berarti kan ya? Misalnya mau misalnya makanya di channel stream gua itu ada redeem channel kayak misalnya choose my room lamp gitu. Jadi misalnya mau pakai warna apa, misalnya dia redeem misalnya mau warna ungu ya udah pas itu gua set warna ungu. Cuman itu ada durasinya sih, misalnya kayak selama berapa menit gitu, 30 menit gitu. Jadi karena ya gua memanfaatkan ini aja ya, kayak misalnya gua punya smart lamp, jadi ya gua taruh di situ, jadi orang bisa kayak nge-redeem channel point gue buat ya mainin ini gua, lampu gua gitu. Oke. Tapi kan warna kamar biru. Apakah tidak bentrok ya? Enggak sih sebenarnya, selama ya udahlah, selama dia di webcamnya kelihatannya masih nangkep jelas ya penampakan dari ya gue lagi streaming, ya is oke sih sama tadi kalau menurut gue ya gitu. Entah itu dia Oke. bentrok jadi warna dindingnya jadi biru banget ya sudah. Kadang-kadang kan kayak ada viewer yang kayak iseng kayak ya dibikin lebih ini lagi dong, apa lebih apa sih namanya, intensitinya lebih ditambahin gitu, jadi benar-benar terang banget kan tuh warna ini, warna lampunya gitu kan, Oke. kayak gitu. Oke. Aku gedein lagi webcamnya ya kalau begitu. Yes, monggo Mas Andi. Sebenarnya kalau lampunya dimatikan seperti ini jadinya agak beda. Kiri kanan yang satu gelap, yang Mas Andi terang. Bukan, maksudnya itu Oh ya, itu lebih beda. apa sih? Gimana? Gimana ya jelaskannya? Tapi saat dimana lampu ruangan kamu tuh terang kayaknya berbeda, memberikan efek. Oh iya, I know what. Ya ini sih, gue ngerti apa yang dimaksud Mas Andi. Kadang kalau misalnya terang tuh, ini sih kayak ada efek-efek kayak garisnya gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Garis. Kalau jadi bentar nih, coba gue nyalain lagi ya. Yang kayak di apa? Misalnya kalau misalnya lagi di apa namanya? Kalau lagi di gelap gini kan dia kayak ada efek-efek semut-semut kayak gini ya. Kayak efek-efek dari kameranya gitu ya. Nah ini begitu dia dinyalain lampunya, somehow itu tiba-tiba di webcam yang ada di Discord ya, nggak tahu ya kalau misalnya di streaming kelihatan. Kalau di streaming kan soalnya kecil banget ya, gue masang webcamnya. Itu kalau di Discord bakal ada kayak efek garis-garis yang mungkin kalau dilihat bakal ini ya agak annoying juga ya. Ada garis-garis gitu, garis ya putus-putus gitu, tapi nggak putus banget sih, maksudnya kayak ada semacam garis lah gitu, statik gitu lah. Oke, kita lanjut kalau begitu. Jadi, kalau ada yang bisa dibandingkan selama 3-6 bulan hingga 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, apakah? Paling 3 atau bulan lalu dibandingkan setahun 2 tahun lalu itu, alhamdulillah sih sekarang udah stream pakai setup yang baru gitu kan. Oh, Pakai PC baru juga? PC sebenarnya udah setahun lalu sih. Tapi Cuman kan yang 2 tahun lalunya itu masih pakai laptop gitu kan. Terus kayak apa ya, sekarang kan udah ini ya, istilahnya udah ada monitor lagi, second monitor yang baru banget, istilahnya baru banget lah gitu. Baru banget, udah second monitor. Sebelumnya kan kayak masih struggling banget tuh baca chat dari apa namanya, HP. Itu kecil-kecil banget. Tadi kan udah cerita ke Mas Adli juga kalau misalnya apa namanya,
kalau misalnya gua tuh ada mata sebelah kiri yang minus ya, minusnya kecil sih. Cuman kalau misalnya dilihat mau ngelihat HP pun itu kadang-kadang kayak mesti kayak agak ngelihat gitu kan, agak kitanya mesti kepala kita masih kayak agak maju dikit gitu. Kalau nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh gitu kan. Nah, jadi salah satunya itu. Kemudian apalagi ya? Monitor, setup. Oh ya sama ya sih paling itu sih. Di antara itu ya. Di antara perbandingan antara yang sebulan apa, yang beberapa bulan lalu dengan yang 2 tahun atau setahun lalu gitu. Oke, Lebih berarti ke dari lebih ke setup segi sih. dari segi device Hmm. berarti ya. Yes, Oke. betul. Selain itu berarti tidak ada yang kira-kira yang diperbarui lagi kan ya? Nggak Yang ada, kira-kira berubah selama 3-6 bulan terus 1-2 tahun lalu tidak ada kan ya? tidak ada. Paling ya kayak misalnya beli gaming gear baru, tapi itu kan ya untuk keperluannya kita main game biasa kan kayak gitu. Gaming Dan gear buat baru? kayak Apa misalnya tuh? mouse kayak gitu-gitu. Ya, itu kan Oh, I see. paling itu Tetap kan dari setup ya? iya, itu kan Oke. kayak misalnya apa ya kayak ya kalau buat dari streaming kan nggak terlalu kelihatan, tapi kalau buat streaming banget kan kayak misalnya monitor kan sangat membantu buat kalau misalnya dalam aspeknya streaming gitu ya. Aha. Kalau mouse kan kayak udah kita emang butuh mouse gitu kan buat operating the komputer gitu kan. Jadi kayak paling kayak gitu-gitu sih. Nggak, kalau yang menonjol banget paling monitor gitu-gitu sama setup gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kayak pas itu ada yang kayak mention kayak ya, Bang Joko ininya baru apa angle-nya baru ya karena udah beli monitor pas itu. Terus kayak Bang Joko apa namanya? Kok sekarang ini apa namanya kayak apa ya pas itu ada yang bilang kayak angle-nya baru terus kayak ya pas itu kan gue webcamnya kan kayak ngarahin ke CPU kan jadi kayak gitu jadi kelihatan kayak gitu-gitu sih. Iya kayak aku kan. Ini kayak dari CCTV ya. Benar. Kayak Ini CCTV. BTW soalnya nggak kelihatan di viewer. Tapi ini kalau misalnya aku kecilin banget itu sebenarnya Jordi di bawah banget letaknya. Kayak dari Betul. atas, dari situ arahnya. Makanya kayak aku Kayak tanya, kayak lagi lihat CCTV, lihatnya dari atas bukan dari depan. Kalau aku kan dari depan. Oke. Benar. Kita lanjut kalau Itu begitu. Tuh, aku tunggu Mas Adli. Ini pencapaian yang sudah dicapai selama ini selama streaming di Twitch tadi sudah dijawab. Apakah mau dijawab lagi atau kita skip? Pencapaian. Tadi kan jawabannya Avi ya. Oh ya, jawabannya Api sama saat ini udah 800 follower ya. Betul. Kurang lebih itu sih. Ya, secara singkatnya, oke gue jawab lagi. Tapi itu sih, Avi sama seiring berjalannya waktu sekarang nggak kerasa 2 tahun udah 800 follower gitu ya, 800 plus lah gitu. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, betul, di segmen ini. Apakah ada goal dan plan untuk yang akan dikerjakan di masa depan? Sekalian apakah ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Goal atau plan yang akan datang sih ini ya. Nantinya gue mungkin nggak hanya akan streaming di Twitch. Jadi nanti akan mulai ke sebelah juga gitu. Makanya sekarang udah mulai kayak posting-posting VOD di sebelah di YouTube kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih streaming tetap jalannya akan di Twitch gitu. Cuma nanti seiring berjalannya waktu ya, gue juga lagi apa namanya kayak semacam kayak lihat-lihat juga sih sekiranya tuh di YouTube yang lagi rame tuh main apa sih gitu. Jadi makanya ke depannya nanti bakal ada rencana untuk streaming di entah bakal dual stream atau single stream gitu kayak misalnya ganti-gantian ya kayak misalnya Twitch YouTube gitu. Tapi YouTube bakal ada sih nanti gitu. Oke. Karena dari mulai 2 minggu mungkin atau 3 minggu yang lalu itu gue udah mulai kayak rajin posting VOD yang udah gue streamingin di Twitch itu di YouTube gitu. Oke. Dan ya alhamdulillahnya sih udah ada yang mulai mulai nge-review gitu. Tapi kalau untuk yang secara live streaming di YouTube-nya itu belum. Tapi rencananya akan ada gitu sih. Oke. Habiskah? Paling itu.
untuk Oke. rencana ke depannya. Impian And dan then- harapan adakah? Ini dikomentari BTW sebenarnya di YouTube oleh Bang David, tapi gak kelihatan sama Jordi kayaknya. Tapi di overlay iya. muncul jodoh kata Bang David. Apakah Jodoh. termasuk golden plan? Golden plan ya, karena Oh iya, oke. emang rencananya kan tadi gue bilang Mas Adli kan yang pas pertanyaan ini ya, Mas Adli tanya why you start on planning on Twitch gitu kan, sebenarnya ada di YouTube. Dan memang tadi kan gue bilang emang apa ya, kayak gue pengen kayak coba di Twitch dulu untuk kayak belajar kayak misalnya streaming, kayak komunikasi gimana, kayak ke orang-orang luar di Twitch kan banyak ya. Jadi kalau kita bisa menghandle viewer yang bisa dibilang kayak random, apalagi kan di YouTube kan yang random itu banyak banget ya dibanding Twitch gitu kan. Betul. Soalnya kan kalau di YouTube kan kadang-kadang kayak suka batasannya tuh usianya tuh kayak masih ada kayak bocil-bocil gitu lah segala macem ya kan. Jadi ya kita udah punya bekal di Twitch gimana streaming gini gimana segala macem, ya di YouTube-nya ya udah akhirnya kita udah tahu lah gimana medan dan apa ya istilahnya hal segala ininya lah, tete bengengnya lah istilahnya gitu yang ada di YouTube gitu. Oke, bekal. Baik. Bekal ini ya, bekal makan siang. Oke, ini BTW berarti secara garis besar ada rencana plan untuk melebarkan sayap ke YouTube begitu ya? Yes. Yang sedang dijalani perlahan-lahan gitu ya? Betul, Mas Aldi. Oke, impian dan harapan apakah ada juga? Impian dan harapan. Impiannya sih Pro player Apex dong. jadi Biar bisa nge-rate player Apex lainnya, kemudian kan terpukau juga ya. Wah di rate sama partner. pengennya sih jadi regular stream di apa, I mean like kalau misalnya udah bisa menghasilkan gitu ya di Twitch and also YouTube ya udah paling jadi streamer ini aja gitu, kayak apa sih, Full time streamer. Full time streamer, betul. But itu kan kita nggak tahu ya kedepannya gimana ya kan, istilahnya ya saat ini sih gue masih menganggap kerjaan utama gue yang tadi data analis itu ya, atau bisnis intelijen itu yang tadi gue bilang itu masih sebagai utama sih ya kan, kayak gitu. Tapi nanti kalau somehow kalau misalnya gue milih kayak ini kayaknya udah oke nih kalau misalnya jadi full time streamer, ya gue bakal jadi full time streamer kayak gitu. Jadi tanpa bekerja dengan tanpa bekerja yang full time sekarang di kantor gitu kan, soalnya kan kayak gitu-gitu kan juga capek ya, kita mesti kayak berurusan dengan orang-orang kantor, kerjaan kantor, ya kan kadang-kadang mesti kayak entah lembur lah segala macam kan. Tapi kalau full time streamer kan kita tinggal setting jadwal ya kan. Kalau misalnya udah full time streamer kan pasti kita udah punya jadwal kayak gitu segala macam. Jadi lebih oke sih. Jadi lebih apa ya? I mean like bakal enak sih kalau misalnya full time streamer gitu kan. Dia di rumah kita main game terus nge-stream kayak gitu. Dibandingkan kerja kantor yang capek gitu. Karena gue sendiri sebenarnya ya gitu capek. Kerja kantor cuman ya sudahlah gitu. Oke. Itu impian dan harapan ya. Melihat dari luar ya kira-kira. Oke, baik. Betul Mas Andi. Oke, baik. Mumpung pertanyaan dari aku sudah habis dan pertanyaan dari viewer belum ada. Dan saat ini kita bisa break lagi habis ini. Gak apa kan ya? Betul Mas Andi, gak apa. Betul banget, gak apa. Gue tahu soalnya ininya apa namanya? Apa? Listnya soal pertanyaan ini gue habis ini break nih. Oke. Motor ngomong betul. Ini BTW ada komentar dari Bang David di YouTube. Capek fisik apa capek hati, Jor? Mengenai masalah kerjaan harian. Capek fisik sih. Hati nggak capek? Hati mesti ini nggak sih? Apa namanya? Mesti kerja dengan sepenuh hati nggak sih? Jawaban korporat sekali. Baiklah, iya. Setelah ini kita akan break sebentar. Jadi ada 3 lagu setelah ini. Sementara itu kita akan break sebentar. Ada 3 lagu. Ada Let's Dance Together dari Melly Guslow serta BBD. Ada Doi dari Kangen Band serta ada Mau Dibawa Kemana dari Armada. Setelah ini kita akan lanjutkan di segmen terakhir, segmen ketiga, trivia. Nanti masih bersama dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Redis Art, aka Jordi. So ya,
Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan gunakan channel poinnya, atau juga kalau ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya. Sementara itu, kita akan break sebentar ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.